Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang modal kerja. Sebelumnya, saya Devi Kurnia Putri dengan NIM 2017 akan menjelaskan subbab 1 sampai subbab 5, dan teman saya Alfiani Rizky Adilia dengan NIM 2020 akan menjelaskan subbab 6 sampai subbab 10. Untuk yang pertama, yaitu pengertian modal kerja. Modal kerja adalah modal yang diperlukan perusahaan untuk membiayai semua kegiatan bisnis, sehingga bisnis dapat berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya. Mengacu pada definisi dari Munawir, terdapat dua bagian, yaitu bagian permanen dan bagian variabel. Untuk bagian permanen merupakan jumlah minimal yang tersedia, sedangkan untuk bagian kedua yaitu bagian variabel adalah jumlah modal kerja yang jumlahnya bervariasi pada aktivitas di masa tertentu. Untuk yang kedua yaitu konsep modal kerja. Terdapat 3 konsep, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan fungsional. Untuk kuantitatif adalah jumlah aktiva lancar atau yang sering disebut dengan gross working capital atau modal kerja kotor. Dalam hal ini, biasanya konsep kuantitatif diberlakukan guna mencukupi kebutuhan dana operasional perusahaan yang bersifat rutin atau jangka pendek. Untuk yang kedua adalah konsep kualitatif. Modal kerja yaitu kelebihan atau selisih jumlah aktiva lancar terhadap kewajiban lancar. Jumlah aktiva lancar ini bersumber dari pemilik perusahaan maupun pinjaman jangka panjang. Dan yang ketiga adalah konsep fungsional. Konsep fungsional sendiri menekankan fungsi pada dana perusahaan untuk meraih laba atau pendapatan usaha pokok perusahaan. Yang ketiga adalah penggunaan modal kerja. Adapun beberapa pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, pengeluaran untuk gaji karyawan, upah, serta biaya operasional perusahaan lainnya. Yang kedua, pembentukan dana. Yang ketiga, pembelian aktiva tetap seperti bangunan, tanah, mesin, dan kendaraan. Yang keempat, pengeluaran pembelian bahan baku, produk, atau barang dagangan. Dan yang terakhir, menutupi kerugian yang disebabkan oleh penjualan surat-surat berharga perusahaan. Lalu yang keempat ada fungsi modal kerja. Ada beberapa fungsi modal kerja, yaitu yang pertama, perusahaan memiliki modal yang cukup. Saat terjadi krisis, perusahaan akan terlindungi bila terjadi penurunan nilai dari aktiva lancar. Untuk yang kedua, perusahaan bisa memberikan syarat kredit bagi konsumennya dengan lebih lunak dan menguntungkan. Yang ketiga adalah operasional perusahaan dapat berjalan dengan lebih efisien, disebabkan perusahaan tidak mengalami kesulitan serta mendapatkan produk ataupun jasa yang diperlukan. Yang kelima adalah manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja yang terkait pada manajemen aktiva lancar dan pasiva lancar memiliki beberapa makna yang krusial bagi perusahaan. Yang pertama, modal ini menunjukkan seberapa besar investasi perusahaan dalam aktiva lancar dari klien perusahaan yang diwakili utang lancar. Yang kedua, piutang barang ini sensitif dengan tingkat penjualan dan produktivitas dalam aktiva liquid. Nama saya Alfiani Rizky Adilia dengan NIM 02. Perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya, seberapa banyak modal kerja perusahaan berputar pada suatu periode tertentu atau suatu periode. Kebutuhan modal kerja. Besar kecilnya kebutuhan modal kerja dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu periode terkait modal kerja dan besar pengeluaran kas rata-rata. Rumusnya adalah kebutuhan modal kerja sama dengan periode terkaitnya modal kerja dikali pengeluaran kas rata-rata. Kebijakan modal kerja. Kebijakan modal kerja merupakan strategi yang diterapkan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja dengan berbagai alternatif sumber dana. Menurut Sutrisno, perusahaan
Perusahaan pada umumnya memiliki 3 jenis kebijakan modal kerja, yaitu kebijakan yang agresif, kebijakan yang moderat, dan kebijakan yang konservatif. Kebijakan yang agresif yaitu modal kerja dipenuhi dengan seluruhnya dengan utang jangka pendek. Pada pendekatan ini, perusahaan berani menanggung risiko yang cukup besar. Yang kedua adalah kebijakan moderat, yaitu perusahaan membayar aktivis dengan dana jangka waktunya yang kurang lebih sama dengan perputaran aktiva tersebut, yaitu aktiva yang bersifat permanen dan modal kerja permanen didanai dengan sumber dana jangka panjang dan aktivitas yang bersifat variabel. 3. Kebijakan konservatif merupakan pemenuhan modal kerja yang lebih banyak menggunakan sumber dana jangka panjang dibandingkan sumber dana jangka pendek. Dalam kebijakan konservatif, modal kerja permanen dan sebagian modal kerja variabel dipenuhi oleh sumber dana jangka panjang dan sebagian modal kerja variabel hanya dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek. Kebijakan pembelanjaan modal kerja. Kebijakan pembelanjaan modal kerja juga dibedakan menjadi kebijakan pembelanjaan konservatif, moderat, dan agresif. Kebijakan pembelanjaan modal kerja konservatif. Dalam kebijakan ini, seluruh aset lancarnya bersifat permanen dan sebagian aset lancar variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Hanya sebagian kecil aset lancar variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Yang kedua adalah kebijakan pembelanjaan modal kerja moderat. Dalam kebijakan ini, seluruh aset lancar variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek, sedangkan aset lancar permanen seluruhnya dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Kebijakan ini mempunyai risiko dan probabilitas yang cukup. Yang ketiga adalah kebijakan pembelanjaan modal kerja agresif. Dalam kebijakan ini, seluruh aset lancar variabel dan sebagian aset lancar permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek, sedangkan sebagian lagi aset lancar permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Keuntungan dan kerugian pembelanjaan jangka pendek. Keuntungan penggunaan utang jangka pendek diantaranya 1. Kecepatan. Utang jangka pendek dapat diperoleh dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan utang jangka panjang. Yang kedua adalah fleksibilitas. Jika perusahaan membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat musiman, perusahaan tidak ingin terikat dengan utang jangka panjang. Dan kekurangannya adalah jika perusahaan menggunakan utang jangka panjang, maka bunganya akan relatif stabil untuk jangka waktu yang relatif panjang. Apabila perusahaan menggunakan utang jangka pendek, biaya bunganya akan sangat berfluktuasi. Yang kedua adalah jika perusahaan terlalu banyak menggunakan utang jangka pendek, maka perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban sehingga pihak kreditur tidak bersedia untuk memperpanjang